Dia kaget, "Pak, lihat Pak," dia bilang. "Kenapa?" Saya bilang, "Ini muntahan mama kok ada darahnya, seperti gumpalan darah yang masih segar." Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian nyata yang saya alami pada saat itu, di mana saya dan istri akan melaksanakan kegiatan rutinan, pengajian rutinan di setiap minggunya di kediaman kami. Pada waktu itu hari Kamis siang, saya dan istri berencana untuk berbelanja untuk menyediakan makan malam bersama kiai dan para santri untuk pengajian di rumah. Pada saat itu istri saya mendadak mengajak saya jalan itu bawa motor. Jadi kami berboncengan berbelanja ke pasar untuk membeli persiapan pengajian malam harinya. Seperti biasa, seperti pada umumnya, kami pun berbelanja, semuanya sudah disiapkan, sudah dibeli. Namun sebelum kami pulang, istri saya meminta kepada saya untuk mencoba sebuah kedai bakso yang ramai, yang viral waktu itu di kota Cirebon. Akhirnya kami menyempatkan diri untuk mampir ke kedai tersebut karena juga lapar, capek, dan penasaran juga gitu kan. Yang katanya begitu enaknya, terus ramai terus, selalu penuh. Singkatnya, saya dan istri pun datang ke kedai tersebut, di mana memang begitu saya masuk, memparkirkan motor saya di depan, kami masuk, memang betul penuh. Yang tersedia hanya ada satu meja. Seperti kedai bakso pada umumnya, yang memiliki meja panjang dengan kursi panjang, ya kurang lebih di dalam sana itu mungkin ada 8 lah, kurang lebih 8 meja panjang ya. Lalu ya seperti biasa kami pesan, dan kebetulan kami ini duduk di pojok, di mana yang lain meja lain penuh, meja kami kosong satu. Kami duduk di sana berdua sambil makan bakso, terus juga hanya ada sebuah keanehan di sana, di mana meja saya ini benar-benar kosong, padahal pengunjung datang nggak pernah berhenti. Tapi saya tidak berpikir sejauh itu dulu di awal karena memang saya pikir normal gitu. Begitu saya makan, saya melihat situasi di sana yang pada umumnya orang kalau makan bakso, terutama ibu-ibu, biasanya kan sambil ngobrol, sambil ngegosip. Ini sama sekali tidak ada. Segitu banyaknya orang, sepi, tidak ada yang ngobrol, semua makan bakso, makan aja gitu. Tapi nggak saya hiraukan, saya pikir mungkin sama, saya juga lapar. Gitu. Selesai makan, pada waktu itu sebelum pulang saya menyempatkan diri untuk masuk ke toilet dulu karena pengen buang air kecil. Nah, setelah saya masuk ke toilet tersebut, saya buang air kecil, lalu saya cuci muka di sana karena memang naik motor jadi muka rasanya tebal karena debu kan gitu. Cuma setelah saya cuci muka, mulai ada keanehan yang saya rasakan.
Keanehannya adalah tiba-tiba di toilet tersebut tercium bau amis yang sangat menyengat ke hidung saya. Bau darah yang segar seperti itu. Tapi saya juga berpikir, apa ya gitu kan. Saya berusaha mencari di situ apakah mungkin ada tetesan darah atau apa di toilet tersebut. Tapi tidak ada, di toilet tersebut juga bersih. Lalu ya sudah, mungkin di belakang ada ada yang sedang potong hewan mungkin atau apa, mungkin saya pikir seperti itu, normal saja. Lalu saya keluar dari toilet, saya duduk lagi, istri saya bergantian masuk ke toilet. Ya mungkin selang 5 menit istri saya keluar, saya pun sambil memperhatikan situasi di sana yang memang begitu, saya rasa buat saya pribadi sepertinya janggal gitu. Dimana orang segitu banyaknya kok nggak ada yang ngobrol sama sekali gitu. Mereka makan aja seperti kaku gitu. Tapi ya sudah, akhirnya kami pun cepat-cepat pulang. Kami bayar bakso tersebut, lalu kami pulang. Begitu naik di atas motor, ya mungkin dari kedai bakso tersebut mungkin perjalanan 5 atau 10 menit. Di sana saya berhenti dulu karena saya merasakan kepala yang pusing dan perut yang mual luar biasa, seolah-olah kayak pengen muntah gitu. Cuman saya paksakan karena memang pada saat itu kan saya yang nyetir, istri saya kan nggak bisa nyetir motor, jadi saya yang bonceng dia. Jadi saya memaksakan diri harus kuat, harus bisa kan gitu. Jadi saya berhenti dari motor tersebut, sempat beli air minum dulu di warung-warung emperan di kaki 5. Saya minum dulu beberapa menit, lalu melakukan perjalanan lagi. Dan itu saya rasakan sampai di rumah. Saya berhenti berkali-kali. Setelah 2 atau 3 kali perhentian, motor mulai bergoyang. Motor mulai bergoyang karena memang seperti tidak seimbang. Istri saya seperti orang yang ngantuk gitu. Saya seperti ngebonceng orang yang ngantuk, yang sempoyongan gitu. Nah, saya berhentikan lagi motor, saya tanya, "Kenapa, Mas?" Gak tahu Pak, kepala rasanya pusing banget, luar biasa pusingnya. Terus mual banget ini, pengen muntah. Ya udah, saya bilang, minum dulu terus tahan. Yuk, bentar lagi kita sampai rumah sih. Ya perjalanan kurang lebih antara 20-30 menit lagi sampai ke rumah. Lalu terus begitu terus sampai di rumah itu mungkin kami ini berhenti itu bisa 4-5 kali mungkin. Karena itu menahan rasa pusing dan perut yang mual luar biasa gitu, pengen muntah. Setibanya di rumah, saya parkirkan motor dan bawa barang-barang belanjaan, namun istri saya lari langsung ke kamar mandi. Begitu lari ke kamar mandi, dia langsung muntah. Muntah sejadi-jadinya, sebanyak-banyaknya. Dan dia teriak ke saya, memanggil saya, "Pak!" Saya kaget, saya lari langsung ke kamar mandi kan. Saya pikir khawatir apa gitu. Begitu saya lihat istri saya di kamar mandi, itu muntahan yang berserakan. Dia kaget. "Pak, lihat Pak," dia bilang. "Kenapa?" Saya bilang. "Ini muntahan mama kok ada darahnya. Seperti gumpalan darah yang masih segar. Dan itu bukan 1-2 biji gitu. Itu banyak. Bisa dibilang dari muntahan itu mungkin 20% sampai 30% itu darah seperti itu." Di sana saya kaget, saya khawatir kan gitu. Saya bilang,
Yaudah yuk di ini dulu disiram dulu muntahnya. Terus saya siapkan juga minta ke ART saya juga menyiapkan air hangat untuk minum biar mengurangi rasa enaknya, rasa mualnya kan. Setelah itu istri saya ke kamar untuk beristirahat. Cuman dia tidak pernah berhenti mengeluh, "Pak, pusing, mual." "Nanti malam gimana, Pak, pengajian?" "Ya sudah," saya bilang, "karena memang tidak bisa masak, karena memang keadaannya seperti ini," saya bilang, "ya sudah, kita beli masakan jadi aja atau beli kue aja," saya bilang, "buat para santri dan kiainya." Sana waktu sudah mepet karena memang itu sampai rumah itu menjelang maghrib saya. Jadi bingung juga mau membawa ke dokter atau ke rumah sakit, sementara pengajian ini biasanya dilakukan setelah Isya atau jam 7:30-8. Nah, waktunya sangat mepet banget gitu. Jadi saya pikir ya sudah deh, nanti pengajian dulu, selesai pengajian langsung bawa istri ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Nah, di sana istri beristirahat dan saya pun mandi, bersiap-siap, melakukan sholat maghrib, lalu Isya. Setelah itu ya baru deh tuh tidak lama datang kiai dan para santrinya. Seperti biasa melakukan pengajian di rumah kami. Lalu saya pun ikut mengaji di sana. Pada saat mengaji ya seperti biasa. Cuman yang saya rasa itu selama mengaji itu rasa mual itu kembali lagi, datang lagi. Bahkan di saat saya mengaji, kami mengaji, itu saya seperti gitu, mau seperti orang muntah tapi nggak ada gitu, muntahan angin lah gitu kan, seperti orang masuk angin gitu. Sampai selesainya, lalu ART kami datang menyiapkan jamuan, kue, makanan yang biasanya memang setelah mengaji kami makan bersama, lalu sambil ngobrol-ngobrol ringan, ada sedikit ceramahnya juga. Nah, di sana kiai tersebut bertanya, karena memang melihat saya janggal gitu, aneh karena nggak biasa gitu kan. Dia bertanya, "Kenapa, Mas? Masuk angin?" Dia bilang, "Kok tadi pengajian nggak biasanya tuh," katanya, kayak orang mau muntah gitu katanya. "Iya, Pak Kiai," saya bilang. Lalu saya menceritakan dia tuh ke Pak Kiai. "Jadi gini Pak Kiai," saya bilang, "ini maaf sebelumnya," saya bilang, "ini jamuannya tadinya rencananya dengan istri mau masak, makanya saya beli," saya bilang, belanja ke pasar untuk masak jamuan malam ini kita makan bersama seperti biasa. Cuman karena ada kejadian aneh," saya bilang. Saya menceritakan di sana. Awal saya datang ke tempat tukang bakso tersebut, makan bakso dan melihat orang-orang di dalam kedai tersebut seperti kaku gitu kan. Begitu masuk kamar mandi bau darah yang menyengat, dan saat pulangnya pun kepala pusing, mualnya nggak ketahan, bahkan sampai istri saya muntah darah pun saya ceritakan. Nah, di sana Pak Kiai seperti kaget gitu kan. "Coba Mas ini mendekat," karena biasanya saya depan-depanan Kiai, yang di samping para santri biasanya pengajian seperti itu. Saya mendekat ke Pak Kiai, saya seperti diperiksa lah gitu kan, dipegang tangan, dipegang kepala, dipegang perut saya. "Wah," dibilang, Pak Kiai bilang, "ini ada yang nggak beres nih Mas," katanya. "Maksudnya gimana Pak Kiai?" "Ya itu tadi," katanya. "Istri gimana sekarang istri?" dia bilang. "Nah itu istri saya masih ngejoprak tuh di kamar," segitu bilang Pak Kiai. "Setelah kejadian muntah tadi sampai sekarang di kamar dia nggak ini," saya bilang, nggak kemana-mana gitu.
Tadinya saya mau bawa ke dokter, cuman waktunya mepet. Ya rencananya setelah pengajian ini kami mau ke dokter gitu, saya bilang. Dia bilang, wah udah, ini sudah pasti, ini udah fix. Dia bilang, ini nggak beres. Itu bisa dikatakan bahwa bakso tersebut mengandung goib. Dia bilang, maksudnya gimana Pak Kiai? Wah saya bingung ngejelasinnya, pokoknya gini deh, dia bilang. Kenapa Mas bisa dan istri tiba-tiba bisa pusing, bisa mual, terlebih lagi istri muntahnya darah juga. Itu karena memang efek daripada bakso tersebut yang dimakan. Jadi singkatnya, bakso tersebut mengandung goib lah, gitu kan. Jadi di sana setelah saya diperiksa seperti itu, lalu saya seperti dibaca-bacakan doa oleh Pak Kiai kan, baca-bacaan doa oleh Pak Kiai, terus disuruh minum. Nah setelah minum gak lama saya langsung ke kamar mandi tuh. Pak Kiai, saya bilang, maaf saya pengen muntah, gak tahan. Saya bilang, ya gak apa-apa, silahkan muntahin aja yang banyak. Saya pun lari ke kamar mandi, saya pun muntah, keluar. Yang keluar tuh ya apa, seperti butiran-butiran daging seperti itu. Ya mungkin bakso tadi yang saya makan ke dalam perut ini keluar lagi semua mungkin gitu. Itu banyak banget muntahnya saya keluar. Di sana habis muntah saya lemas, tapi rasa pusing itu sepertinya tiba-tiba hilang gitu. Rasa mual tiba-tiba hilang. Ya kalau bicara persentase mungkin 70-80% tiba-tiba itu hilang gitu. Nah di sana saya minta ke Pak Kiai, Pak Kiai sekalian deh kalau begitu tolong istri saya juga, saya bilang. Oh ya udah sekalian. Nah di sana saya menggandeng istri saya, memegang istri saya untuk ke hadapan Pak Kiai kan. Di sana juga didoain juga sama Pak Kiai seperti apa, karena memang istri saya lemes sekali kondisinya pada saat itu, dan juga shock juga. Akhirnya istri saya diberi minum, cuman tidak muntah gitu, karena Pak Kiai bilang ini bagus istrinya katanya. Tadi begitu makan langsung keluar muntahnya, jadi udah istilahnya udah kosong nih gitu kan, udah efek itunya udah nggak ada, tinggal sisanya aja kan gitu. Nah di sana beres pengajian tersebut ya, Kiai dan para santri pulang. Cuman kembali lagi saya tetap ingin meyakinkan diri secara medis juga. Jadi saya mengajak istri untuk periksa ke rumah sakit pada malam itu juga, dan ternyata memang betul di rumah sakit pun di diagnosa tidak ada diagnosa apapun gitu, tidak ada penyakit apapun gitu. Jadi ya intinya bisa diyakini oleh saya secara pribadi bahwa kejadian tersebut memang benar-benar pengaruh dari efek bakso viral yang kami makan tersebut. Sahabat Kegelapan, terima kasih telah menyimak kejadian kisah nyata kami ini. Terus dukung kami dengan subscribe, like, klik tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa berikan kami komentar-komentar yang membangun. Gudang gelap, karena di balik kegelapan tersimpan banyak kenyataan.